dan Ramil dari kecamatan, dan yang saya hormati Pak Lurah Tegal Gede, dan yang paling saya hormati para ketua RW, ketua RT se-kelurahan Tegal Gede. Kebetulan kami juga Pak RT di Sumbersari. Salam bersama RT. Baik, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah karena berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dalam pertemuan malam hari ini, yaitu acara temukan ini Pak antar RT dan RW sesama RT. Baik, pada kesempatan ini kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Kapolsek karena beliau berhalangan untuk hadir dikarenakan kebetulan ada giat di UNED, konser musik yang kurang lebih dihadiri oleh 4.000, karena sangat rawan sekali. Akhirnya beliau mendelegasikan kepada kami untuk datang ke tempat ini menggantikan beliau. Mohon izin sebelumnya saya kenalkan Pak, nama Imam Kusuma, saya putra asli kelahiran dari Jember, di tahu Kampung Ledok, Bapak-bapak. Saya lahir di sana, sekolah SMP, SD, SMP, SMA di Jember juga, dan alhamdulillah penempatan pada saat dinas tahun 91 saya bergabung di kepolisian, ditempatkan di Jember juga, di tempat tanah kelahiran. Alhamdulillah, sehingga kami mudah untuk beradaptasi baik sisi bahasa, karakternya, alhamdulillah, karena lahir dan besar di Kabupaten Jember. Dan saya tidak asing Bapak-bapak di lingkungan Tegal Gede karena pernah saat COVID ditugaskan di sini, ya kurang lebih 2 bulan kalau tidak salah. Saya bersama Ibu dari kelurahan ke Bapak-bapak RT RW untuk ya memberikan arahan penyuluhan terkait COVID-19. Mungkin perkenalan itu saja. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi. Mohon maaf, saya tidak akan lama karena saya lihat sudah ngeleyang-ngeleyang semua. Sama, biasanya rawan kalau sudah usia di atas 50 tuh ngeleyang-ngeleyang. Makanya saya akan persingkat. Setuju? Setuju. Tapi tidak boleh ngomong Pak Kapolsek. Pak Imam, nyingkat arahannya, nyingkat materinya, jangan ngomong. Ustaz saya nanti. Lanjut, ngomong. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RW, Pak RT, materi yang kami sampaikan adalah tentang tupoksi kepolisian. Apa tugas pokok dari kepolisian? Nanti yang pertama itu, yang kedua tentang penanganan dan antisipasi kriminalitas khususnya pencurian di sini. Yang ketiga adalah ini yang penting Bapak-bapak dan Ibu-ibu RT RW, karena sering dihadapi dalam Anda memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu jenis-jenis pelayanan di Polsek, serta tata cara pengurusannya. Baik, kita ke materi pertama adalah tugas pokok dan fungsi polisi itu apa? Kita buka. Yang pertama adalah tugasnya polisi adalah Harkamtipmas, pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat. Tugasnya apa saja? Tidak bisa dibesarkan. Tidak. Jadi tugasnya adalah menjaga, mengawal patroli. Intinya apa? Agar masyarakat benar-benar memiliki rasa aman, terpelihara rasa amannya, ketertibannya, apa yang sudah jadi aturan, tata tertib juga akan bisa dilaksanakan. Ini tugasnya Pak Polisi. Yang pertama,
Harkamtipmas. Oke, nanti bapak-bapak izin lewat Pak Babin akan kami share lewat grup. Oke. Yang kedua adalah memberikan perlindungan. Mohon maaf, saya tepatkan Pak Gi urutannya. Oke, saya tepatkan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi seandainya warga masyarakat butuh perlindungan dari aparat kepolisian, polisi wajib memberikan perlindungan. Mungkin dari bahaya ancaman, dari ancaman seseorang, monggo. Ini tugas Pak Polisi. Jenengan lapor atau jenengan bilang, Pak, saya ada ancaman Pak dari ini. Ini kewajiban kita memberikan perlindungan. Terkait pengayoman bapak-bapak, wajib kita memberikan pengayoman, mendidik, umpama ada warga yang kebetulan salah jalan, selama masih bisa diarahkan atau diayomi, wajib dari pihak kepolisian untuk memberikan pengayoman. Yang selanjutnya adalah pelayanan. Polisi wajib melayani masyarakat. Apa yang dibutuhkan dari masyarakat? Mungkin kebetulan masyarakat membutuhkan, mohon maaf, surat-surat atau izin keramaian, wajib polisi melayani. Pak, mohon maaf, di rumah saya sering kejadian ada kriminal atau pencurian pada jam sekian, wajib memberikan pelayanan lewat patroli. Polisi sering melakukan kunjungan, nah ini wajib. Itu salah satu tugas dari kepolisian. Yang terakhir adalah di samping sebagai pelindung, pengayom dan pelayan, polisi tugasnya adalah menegakkan hukum. Yang menjadi aturan di wilayah, apa yang menjadi aturan hukum harus ditegakkan. Kalau memang ini melanggar, yang menegakkan siapa? Ya kepolisian. Semua kalau terkait tindak pidana kepolisian. Ini lanjut, ada 3 Pak. Jadi kalau nantinya umpama ini di wilayah ada polisi yang datang ngurusi nagih-nagih utang, kira-kira tugas pokoknya bukan. Tadi kan sudah ada 3 saya sampaikan. Enggak boleh, Pak, bukan rananya, tidak boleh. Itu. Baik, saya langsung ke materi yang kedua, penanganan dan antisipasi kriminalitas. Lanjut, saya ambil pokoknya Pak. Polisi ini ada 3 upaya dalam melaksanakan tugas, yaitu upaya preemptif. Apa itu preemptif? Preemptif adalah upaya agar suatu tindak pidana ini tidak terjadi. Yang dikedepankan apa? Yaitu adalah kegiatan berupa mungkin penyuluhan, arahan. Nah, ini diemban oleh fungsi Binmas, Babin Kamtipmas, fungsi Binmas, yang dikedepankan memberikan penyuluhan, kesadaran hukum kepada masyarakat. Ini preemptif, Pak. Yang kedua, fungsi intelijen. Ini juga preemptif, namun mengedepankan adalah giat deteksi dini, memberikan deteksi. Di sini akan terjadi rawan banjir. Ini polisi tugasnya juga, dari Intel memberikan masukan kepada pimpinan, dalam hal ini Kapolsek. Pak, di sana sepertinya aliran sungai tersendat. Kenapa? Banyak sampah yang jadi rawan sekali terjadi banjir. Mungkin itu, Pak, di wilayah Tegal Gede dekat SMK 2 ini sering terjadi. Nah, ini deteksinya karena apa, Pak? Karena para intel dari pihak kepolisian sering mengumpulkan bahan dan keterangan paket. Di sini ada kejadian, di sini ada kejadian. Nah, ini wajib, ini adalah upaya preemptif. Ada 2, Sabbinmas sama Sabintel. Selanjutnya adalah upaya preventif, sama intinya untuk mencegah
Namun yang dikedepankan Bapak-bapak adalah kegiatan patroli, patroli, penjagaan, pengawalan. Ini adalah upaya preventif. Masa Pak ada pengawalan? Ada. Seandainya, mohon maaf, Bapak-bapak kebetulan ingin ke bank ngambil uang, ngambil uang dalam jumlah besar, boleh Pak, saya mau ngambil uang, jumlahnya cukup besar Pak, saya mau izin, bisa Pak dikawal. Ini sudah upaya preventif, jenengan mencegah, mencegah adanya kejadian tindak pidana di sana. Kalau jenengan aman sendiri mungkin bisa pecah kaca, atau jenengan mohon maaf diberhentikan, tapi polisi bisa saja tidak terjadi nantinya. Dan yang dikedepankan ini adalah fungsi samapta. Bapak-bapak, fungsi samapta, fungsi lalu lintas, sama-sama melaksanakan patroli wilayah, gunanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Yang terakhir adalah upaya represif, penindakan. Sudah penindakan Bapak-bapak. Jadi penindakan di sini contohnya fungsi reskrim, umpama sudah langsung dilapori, Pak, ada yang barusan menganiaya di tempat saya, monggo ini sudah bisa ketindakan agar tidak meluas kejadian, bisa langsung dicegah oleh fungsi reskrim dan narkoba. Umpama ada pesta narkoba Pak, ini langsung represif Pak. Kalau yang preventif memberikan penyuluhan, jangan sampai, ini biasanya banyak di tempat-tempat kelurahan, sekolah, madrasah dan lain-lain. Lanjut. Nah ini Pak, contoh upaya preventif yang seperti saya jelaskan, penyuluhan tentang hukum.